Pria ini menjadi selebritas dan penulis terkenal setelah kasus kanibal yang pernah dia lakukan di masa lalu. Di masa mudanya, dia pernah melakukan pembunuhan dan aksi kanibalisme yang membuatnya dipenjara dan dibebaskan setelahnya. Namun, kebebasannya membuatnya menjadi orang yang terkenal. Inilah kisah Issei Sagawa. Kalian juga bisa dengerin cerita ini di Spotify, Noise, dan YouTube. Kehidupan awal. Issei Sagawa lahir pada tanggal 26 April tahun 1949 di prefektur Hyogo, Jepang. Dia dilahirkan di keluarga kaya raya dengan ayah seorang CEO perusahaan air. Lahir secara prematur membuat tubuhnya sangat kecil dan pernah menderita penyakit peradangan usus, namun karena keluarganya yang kaya, akhirnya dia bisa sembuh. Sewaktu kecil, Issei dan saudara laki-lakinya sering bermain game dengan ayah dan paman mereka yang melibatkan monster yang akan memburu anak-anak dan memasak mereka di panci. Dia sangat menikmati permainan seperti itu dan terus mencari buku cerita yang melibatkan dimakan oleh monster, naga, atau penjahat lainnya. Salah satu cerita favoritnya adalah Hansel dan Gretel, yaitu sebuah cerita dongeng tentang dua kakak beradik yang ditangkap seorang penyihir untuk dimakan. Badannya yang lebih kecil dari anak seusianya membuat dia menjadi anak yang pemalu, penyendiri, dan pendiam. Namun meskipun begitu, dia adalah anak yang cerdas dan berprestasi di sekolahnya. Melihat anaknya yang kecil dan rapuh, ibunya sangat memanjakan Issei kecil, dan ayahnya bahkan tidak perlu berpikir untuk mengeluarkan uang untuk memenuhi setiap kebutuhan Issei demi kebahagiaan dan kesuksesannya dalam hidup. Ketika SMP, dia menjadi anak yang lebih pintar dan mulai tertarik dengan seni, sastra, dan budaya Eropa, terutama tentang romantisme dan citra para wanita, dan sangat mengagumi wanita-wanita Eropa dengan karakteristik tinggi, besar, putih, dan berisi. Dan saat dia memasuki masa puber, cintanya pada wanita Eropa dan Barat mulai tumbuh. Dia juga sering berfantasi tentang membelai secara seksual, lalu memakan para wanita tersebut. Selain itu, sewaktu kecil, dia juga suka dengan aktivitas bestiality dan membayangkan tentang menggigit paha teman sekelasnya. Di usia 15 tahun, dia segera menyadari bahwa fantasinya tersebut tidaklah normal dan memutuskan untuk mencari bantuan mental dengan menghubungi psikiater. Namun, ketika dia menelpon psikiater untuk menceritakan keluhannya, psikiater tersebut menyuruhnya untuk berkonsultasi secara langsung. Tapi karena dia terlalu malu untuk datang, dia memutuskan untuk mengurungkan niatnya. Merasa bahwa dia harus menceritakan keadaan mentalnya tersebut, dia memutuskan untuk menceritakan kepada saudaranya. Meskipun saudaranya mendengar dengan baik, tetapi tidak memberi solusi atau bantuan kepada Issei Sagawa. Target pertama. Seiring bertambahnya usia dan memasuki dunia perkuliahan, Issei Sagawa masih memiliki tubuh yang kecil, yaitu sekitar 145 cm. Tapi meskipun begitu, fantasinya tentang kanibalisme terhadap wanita malah semakin kuat, yang dimana dia akan menguatkan tekadnya untuk merealisasikan fantasinya tersebut. Saat belajar di universitas, Issei mengambil pelajaran private bahasa Jerman yang diajarkan langsung oleh seorang wanita Eropa bertubuh tinggi dan berwajah cantik. Di saat yang lain sedang menyimak pelajaran, dia akan menghayalkan gurunya tersebut baik secara seksual atau menjadi makanannya. Sampai suatu hari, dia berencana untuk membunuh dan memakan gurunya tersebut. Dia memutuskan untuk mengikuti wanita tersebut hingga ke rumahnya dan mencoba masuk melalui jendela ketika wanita tersebut sedang tidur. Namun ketika dia akan memulai aksinya, wanita tersebut terbangun kaget dan berteriak karena melihat muka jelek Issei yang sedang berdiri di dekatnya. Dan wanita tersebut yang memiliki tubuh lebih besar dan tinggi dari Issei berhasil mengalahkannya dan Issei pun melarikan diri. Kegagalannya membuatnya menjadi trauma selama berhari-hari, hingga akhirnya dia memutuskan untuk pergi ke psikiater dan menceritakan kejadian pada malam itu. Namun, psikiater yang mendengar cerita tersebut merasa tidak senang serta menganggap bahwa Issei adalah orang yang berbahaya di masyarakat dan memutuskan untuk menghubungi polisi untuk menangkapnya. Issei Sagawa pun ditangkap dan didakwa atas percobaan pemerkosaan, namun ayahnya yang kaya raya membayar wanita tersebut untuk membatalkan tuntutannya dan Issei pun berhasil bebas. Kemudian setelah kebebasannya itu, ayahnya mengirimnya ke Prancis untuk meraih gelar PhD sastranya di Universitas Paris Sorbonne, Prancis. Di usia 28 tahun, menjadi seorang pelajar yang masih perjaka di Prancis dengan fantasinya untuk memakan wanita semakin tumbuh. Apalagi dia dikelilingi dengan wanita-wanita cantik dengan baju yang terbuka yang membuatnya merasa seperti di surga. Dan mendorongnya untuk bisa mewujudkan kegagalan yang pernah dia lakukan di Tokyo.
Dalam pikirannya, jika dia bisa memakan satu wanita, itu bisa memberikan kekuatan yang tidak dia miliki karena tubuhnya yang kecil dan rapuh. Serta merasa jika dia berhasil melakukan sekali saja, itu bisa memuaskan hasratnya dan dorongan untuk memakan wanitanya juga akan hilang. Dari sinilah dia memulai dengan para PSK. Dia mencoba ratusan kali untuk bisa mencekik dan menikam mereka, tapi karena terlalu takut dan ragu, tidak ada satupun yang berhasil dia lakukan. Itu terus dia lakukan dengan membawa para PSK tersebut ke rumahnya, tidur bersama, dan berfantasi membunuh serta memakan mereka. Namun semua itu tidak bisa membuatnya merasa puas, dan sampai pada akhirnya dia bertemu dengan seorang wanita bernama Rene Harteveld. Rene adalah wanita Belanda yang berusia 25 tahun yang memiliki tinggi 177 cm, jauh lebih tinggi dari Issei, yang juga belajar sastra di Universitas Paris Sorbonne pada waktu yang sama dengan Issei Sagawa. Saat Issei melihat Rene, dia tahu dia harus memilikinya. Issei mendekatinya ketika melihatnya di kereta dan duduk di sampingnya untuk memulai percakapan. Setelah itu, mereka mulai menjadi teman dan terus berhubungan selama di kampus. Issei juga berhasil mengajak sekelompok teman sekelasnya termasuk Rene untuk pergi makan setelah kelas berakhir. Dia telah membentuk kelompok belajar dan persahabatan dengan Rene dan beberapa teman sekelas lainnya. Suatu ketika, dia mengundang Rene dan teman-temannya untuk datang ke rumahnya di mana dia akan menghidangkan makanan Jepang asli. Namun ternyata, sebagian besar dari teman-temannya tersebut menganggap penampilan Issei aneh dan memutuskan untuk tidak datang ke rumahnya. Tetapi Rene cukup baik untuk menerima undangan tersebut dan datang ke rumah Issei. Issei, Rene, dan Sukiyaki yang telah dia hidangkan memulai percakapan mereka berdua dengan berbagai topik seperti seni, musik, budaya, dan bahasa. Sejujurnya, Issei tidak menyangka bahwa dia bisa berduaan saja dengan Rene. Namun karena tidak merasa siap melakukan aksinya malam itu, dia memutuskan untuk menawarkan Rene menjadi tutor bahasa Jermannya. Karena Rene bisa berbahasa Inggris, Prancis, dan Jerman, serta membutuhkan uang tambahan, Rene menerima tawaran tersebut dan mereka pun mulai merencanakan jadwal pertemuan selanjutnya di apartemen Issei Sagawa. Kejahatan. Hari pertama pelajaran dengan Rene, Issei kembali panik dan tidak bisa menjalankan rencana jahatnya. Yang akhirnya, Rene bisa pulang dengan hidup setelah membacakan puisi bahasa Jerman. Namun dalam hatinya, dia bertekad akan bisa melakukannya di pertemuan berikutnya. Pelajaran mereka berikutnya, saat Rene sedang duduk di lantai membaca bahasa Jerman untuk Issei, Issei mengeluarkan sebuah senapan yang dibelinya untuk perlindungan diri selama di Prancis. Dia perlahan bergerak ke belakang Rene, membidik lehernya, dan menarik pelatuknya. Tapi ternyata, senapan tersebut tidak menembak alias macet dan sekali lagi gagal membunuh Rene. Dia pun kemudian mengembalikan senapan tersebut ke lemari dan melanjutkan pelajaran bahasa Jermannya. Hingga pada akhirnya ketika Rene datang ke rumah Issei untuk pelajaran lainnya, dia meminta Rene untuk merekamkan suaranya ketika membaca puisi bahasa Jerman. Dan saat itulah dia mengambil senapannya, membidik leher Rene dari belakang, dan menembaknya hingga Rene jatuh ke lantai. Namun karena Issei terlalu terkejut dengan kejadian itu, dia pun pingsan dan ikut rubuh di lantai. Kemudian ketika dia terbangun, Issei melihat mayat Rene yang terbaring di genangan darahnya. Dia mulai melakukan aksi nekrofilia terhadap mayat Rene dan mencoba mulai memakan dari pantatnya. Namun karena terlalu keras, dia menggunakan pisau daging untuk memotongnya. Saat mengalami ereksi, dia memakan putingnya, ujung hidungnya, dan bokongnya yang berlemak, semuanya mentah-mentah. Dia mengatakan bahwa rasanya seperti tuna sashimi dan kemudian berhubungan seks dengan mayatnya lagi. Dia memindahkan Rene ke bak mandi dan terus mengukir, memotong-motong, serta memakan berbagai bagian tubuh, kaki, dan lengannya. Dia juga memotong otot, daging, dan bagian lemak dari tubuh Rene dan memasukkannya ke dalam tas di lemari esnya untuk dimakan nanti. Dia kemudian mengambil pakaian Rene dan membuangnya di berbagai area di sekitar lingkungannya, tetapi tetap menyimpan celana Rene. Dia juga membeli beberapa koper dan memasukkan semua bagian tubuh yang tidak dia inginkan ke dalamnya. Dia kemudian pergi ke bioskop dengan beberapa teman sekelasnya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Malamnya, dia mengambil beberapa bagian yang dia simpan di lemari es dan memasaknya di wajan. Dia juga memakannya dengan garam, merica, atau mustard. Meskipun dia mengatakan bahwa dagingnya kenyal dan tidak memiliki banyak rasa, Issei merasa terangsang secara seksual saat makan, dan semakin dia makan, semakin dia menginginkannya. Penangkapan. Koper-koper berisi tubuh Rene mulai membusuk dan mengeluarkan bau tak sedap, sehingga Issei memanggil taksi untuk menuju ke Bois de Boulogne, di mana dia berencana membuang koper-koper itu ke kolam. Saat dia meninggalkan taksi sambil menyeret dua tas di atas troli kecil, sepasang suami istri memperhatikannya.
Dan saat Issei hendak membuang tas di kolam, dia berbalik saat melihat pasangan itu menatapnya. Karena panik, dia membuang tas itu ke semak-semak dan melarikan diri. Pasangan yang curiga tadi mendekati tas-tas itu, membukanya, dan memberitahu polisi setelah menemukan bahwa tas-tas itu berisi sisa-sisa manusia yang mengerikan. Polisi pun datang dan mengambil tas berisi tubuh Rene untuk diperiksa oleh ahli patologi. Dengan saksi yang melihat Issei membuang tas serta penyelidikan terhadap taksi yang membawa Issei ke taman, polisi dengan cepat mengetahui identitas dan lokasi pria Asia pendek dengan tas dan pergi untuk menangkapnya. Meskipun dia sadar bahwa polisi akan datang mencarinya, dia tidak melarikan diri dan memutuskan untuk tetap di rumah dan memakan sisa-sisa daging Rene yang masih ada di kulkasnya. Kemudian, polisi akhirnya tiba di rumahnya, menangkap dan membawanya ke kantor polisi untuk diinterogasi. Dalam tahanan polisi, dia dengan tenang mengakui perbuatannya. Dia juga mengatakan bahwa dia sudah puas karena akhirnya bisa mewujudkan fantasinya selama ini dan mengaku tidak perlu melakukannya lagi. Ayahnya yang dikabarkan tentang penangkapannya langsung terbang ke Prancis dengan menyewa pengacara top untuk mewakili anaknya dan menunggu persidangan. Tapi ternyata tidak ada pengadilan. Issei dipenjara selama 2 tahun sampai hakim akhirnya menyatakan bahwa Issei gila. Dan alih-alih diadili atau dipenjara, mereka mengirimnya tanpa batas waktu ke rumah sakit jiwa untuk penjahat gila. Saat berada di rumah sakit jiwa, Issei menulis tentang penderitaannya, dan hal itu menarik perhatian publik sehingga seorang penulis Jepang terkenal, yaitu Inohiko Yomota, datang mengunjungi Issei di Prancis dan menulis sebuah buku tentang Issei Sagawa yang berjudul Kiri no Naka dan menerbitkannya, yang kemudian menjadi bestseller di Jepang. Tulisan Issei Sagawa sendiri juga menjadi terkenal dan dia mulai memperoleh status selebritasnya. Bukan cuma di Jepang, tetapi juga di Prancis. Kasus Issei mulai dikenal luas dan foto-foto potongan tubuh Rene bahkan bocor dan dipublikasikan di sebuah majalah di Prancis. Pemerintah Prancis kemudian menyadari bahwa menahan Issei di Prancis akan merepotkan dan akhirnya memutuskan untuk mendeportasinya kembali ke Jepang. Kebebasan. Kembali ke Jepang, Issei dibawa ke rumah sakit jiwa di mana dia diperiksa oleh psikolog yang semuanya menganggapnya jahat tetapi tidak gila. Karena tidak ada persidangan dan pihak berwenang Jepang tidak bisa memperoleh file kasusnya yang membuat mereka tidak memiliki alasan yang kuat untuk menahannya. Akhirnya, memutuskan untuk membebaskannya pada Agustus 1986. Issei mulai kembali menulis buku tentang hari-harinya di penjara Prancis dan kisah masa kecilnya. Dia juga melukis model wanita telanjang, menulis puisi, melakukan wawancara untuk majalah, televisi, dan bahkan untuk film. Saat diwawancarai oleh majalah Vice dan ditanya apakah dia akan memakan orang lain lagi, dia berkata, keinginan untuk makan orang menjadi begitu kuat sekitar bulan Juni ketika wanita mulai mengurangi pakaian dan memperlihatkan lebih banyak kulit. Baru tadi aku melihat seorang gadis dengan bokong yang sangat bagus dalam perjalanan ke stasiun kereta. Ketika aku melihat hal-hal seperti itu, aku berpikir ingin memakan seorang lagi sebelum aku mati. Jadi ya, aku masih menyimpan keinginan ini. Dan secara khusus, aku mau memakan wanita Jepang sih kali ini. Menurutku, sukiyaki atau shabu-shabu adalah cara terbaik untuk benar-benar menikmati rasa alami dari dagingnya. Dan gak ada keraguan dalam pikiranku bahwa aku mau makan daging manusia lagi. Maksudku, ini makanan yang enak loh. Memang sih banyak yang percaya kalau daging manusia gak enak, tapi itu cuma rumor yang mereka sebarkan karena itu adalah hal yang tabu dan gak boleh dilanggar. Coba aja kalau mereka tahu kebenarannya. Aku yakin semua pria akan mulai memakan wanita. Jadi mereka memang gak membicarakannya karena akan menimbulkan kekacauan. Tapi aku kasih tahu ya, daging manusia itu lezat banget loh. Setelahnya, sejak Issei kembali ke Jepang, dia telah menulis lebih dari 20 buku, memiliki situs web untuk penggemar kanibalismenya, dan memiliki banyak karya seni. Dia telah mengubah kejahatannya menjadi tambang emas serta hidup sebagai pria bebas dan istimewa meskipun telah mengambil nyawa seorang wanita muda dan cantik. Pada tahun 2013, dia menderita infark otak dan tinggal di rumahnya di Tokyo sendirian dengan kakak dan pengasuhnya yang datang setiap hari untuk membantunya. Dia menjalani tahun-tahun terakhirnya duduk di kursi roda setelah serangkaian masalah kesehatan termasuk stroke. Dan pada tanggal 24 November tahun 2022, dia akhirnya meninggal karena radang paru-paru.